Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin. Timnas Indonesia akhirnya menyelesaikan laga pamungkas di grup A melawan Filipina di Manila. Betul. Dan Betul. Indonesia berhasil memenangkan laga ini dengan skor 2-1 dan dengan demikian Indonesia lolos ke semifinal. Bro Ipung, Ya, bagaimana laganya Indonesia melawan Filipina? ya. Memang kan sesuai dengan harapan kita ya, bahwa Indonesia tetap lebih kuat daripada Filipina. Dan memang terbukti bahwa Indonesia bisa menang 2-1. Terlepas dari target bahwa kita akan menjadi juara grup untuk menghindari katakanlah tim-tim yang lebih kuat di grup B, rasanya hasil yang demikian sudah cukup bagus gitu loh. Dan Hmm, ini juga sekali lagi membuktikan bahwa tim Indonesia selama putaran di grup A tidak pernah kalah. Itu satu ya hmm, bro. hmm, Dari empat pertandingan, tiga kali kita menang dan satu kali kita seri. Dan itu juga jadi sebuah ini ya, sebuah sahih ya, sebuah justifikasi hmm, bahwa Indonesia masih masuk dalam jajaran tim-tim yang kuat di kawasan Asia Tenggara. hmm, Gitu hmm. loh, bro. Hmm. Oke, nah dengan laganya sendiri ini berlangsung seperti apa nih? Kok saya merasanya gemes banget. Ini kok gemesnya ini gak hilang-hilang nih dari kemarin. Tentu memang kan kalau kita melihat pada formasi yang diturunkan STY juga punya target untuk bisa ngejebolin gawang Filipina lebih dari katakanlah lebih dari dua ya Hmm, sebetulnya. Nah, karena formasi yang diturunkan adalah formasi yang sangat menyerang sebetulnya dengan empat di belakang, tiga di tengah, dan tiga di depan. Dan tiga yang di depan kalau terjadi permainan transisi, yang dua itu bisa bisa turun sebagai gelandangnya untuk hmm, memenuhi lapangan tengah Indonesia. hmm, Itu yang dilakukan. Nah, memang terbukti bahwa selama babak pertama itu kan penguasaan bola kita itu lebih banyak. Walaupun kadang-kadang pemain kita itu masih agak kesulitan untuk mengambil keputusan pada hmm, saat mereka menguasai bola. Apakah bola itu akan dia delay atau apakah bola itu akan langsung dia passing ke rekan-rekan yang ada di sekitarnya gitu loh. hmm, Dan kebiasaan untuk kurang cepat dalam mengambil keputusan ini juga kan menjadi momentum yang hilang pada saat kita bermain transisi gitu loh. hmm, Nah, dan untungnya saja bahwa Dendi Sulistiawan itu juga masih bisa menciptakan gol melalui sundulan dan bahkan gol yang dari Marcelino Ferdinand ini bagus sekali ya. Dengan hmm, sentuhan 1-2 aja dia bisa pressing bola yang sebetulnya nggak keras tapi dia pressing ke pojok gawang pemain ini ya Filipina dan masuk gitu loh. Ini kan hmm, menunjukkan bahwa sebetulnya kita tuh punya kalau kita bermain dengan cara-cara yang lebih dingin, cara-cara yang lebih ini ya disiplin, kita sebetulnya bisa memanfaatkan banyak peluang. hmm, Nah, itu yang lemparan dari Arhan aja bisa bisa dikonversi menjadi gol. hmm, Dan sentuhan-sentuhan 1-2 dari Marcelino dan Asnawi itu juga bisa menciptakan gol dari tengah gitu loh. Nah, sayangnya itu hmm. tidak bisa secara konstan dilakukan oleh timnas kita. Nah, kita juga mungkin bisa bisa ini ya bisa katakanlah menganalisa bahwa Filipina memang dalam pertandingan ini tentu dia nothing tulus ya. Dia tidak punya beban apapun. Dia kalaupun dia kalah dia merasa itu satu hal yang wajar yang yang mengalahkan adalah Indonesia itu satu. Hmm, Yang hmm, kedua, mereka juga sudah tidak punya peluang apa-apa gitu loh. hmm, Jadi tujuan mereka adalah bagaimana mereka memberikan perlawanan gitu aja bro. Dan hmm, eh, kelihatan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Filipina itu juga cukup-cukup merepotkan timnas kita, apalagi permainan bola-bola atas dari pemain-pemain Filipina ini juga terlihat agak sulit untuk bisa diatasi oleh Fahrudin Arianto dan Rizky Ridho. Koordinasi hmm, keduanya kadang-kadang masih suka ini ya, masih suka ngandelin gitu loh kadang-kadang. hmm. Dia jadi kurang ada sinergi yang kurang yang cukup bagus untuk bisa saling menutup begitu loh, Bro. Ya, ya betul. Dan peluang Indonesia itu untuk menjebol itu
kok banyak banget tapi aduh aku aku ini ya heran juga ya dan salut sebenarnya sama STY itu ya. Betapa STY Mm-mm. ini sabar banget lihat pemain Indonesia mau golin gak jadi lagi, mau golin gak jadi lagi gitu. Aduh, Betul, salut nih betul. sama STY ini bisa sabar. Ya, ya. Ya. Ya kan memang salah satu handicap kita yang sampai sekarang belum bisa dicari solusinya adalah bagaimana menyelesaikan peluang menjadi gol. Dan Hmm, terlihat dari masuknya Spaso, walaupun Spaso juga kita tahu kalau dia bermain di Liga 1 dia kan jadi penyerang yang sangat tajam ya. hmm, Tapi ketika dia bermain di timnas, dia punya peluang yang bagus 2 kali, kan 2 kali, dua-duanya itu gagal, gitu loh. hmm, Nah, ini kan tentu mengundang tanda tanya juga ya. Apa sih hmm, yang sebenarnya terjadi gitu loh dengan striker-striker yang dimiliki oleh timnas kita? hmm, Nah, apakah ini buah dari ketidakpercayaan tim-tim di Liga 1 yang lebih mempercayakan striker-striker untuk kepada pemain-pemain asing? Ini juga kan mesti dievaluasi nih sebetulnya. hmm, Jangan sampai bahwa apa kebijakan yang dilakukan oleh klub-klub di Liga 1 itu malah membuat striker kita tidak muncul gitu loh, Bro. hmm, hmm. Ya, artinya gemesnya itu di situ aja. Dan yang kedua itu passing, Mm-mm. Pak. Lagi-lagi passing. Orangnya di mana, passingnya kemana, sehingga orang yang diberikan bola itu bukannya memudahkan menjadi menyulitkan gitu. Kadang-kadang orangnya udah lewat, bolanya di belakang, balik lagi gitu kan. Jadi Ya, ini gimana ya? ya memang gini, kesan terburu-buru itu masih kelihatan dari timnas kita. Untung di situ ada Mark Klok sebetulnya. Saya lihat bahwa dalam pertandingan ini Mark Klok ini mobile banget dan dia banyak sepertinya memberikan ini ya arahan-arahan pada teman-temannya Hmm, untuk bermain dengan cara-cara yang lebih sistematis sebetulnya. hmm, Nah, cuma masalahnya ya itu tadi eh, kita punya keinginan untuk segera menyerang ke ke area pertahanan lawan. Di situ muncul sikap ketergesaan gitu loh, yang akhirnya malah menjadi menyulitkan temannya sendiri karena ya itu tadi passing menjadi sangat sangat ini ya kurang ini ya kurang koordinasi sebetulnya. Nah, banyak peluang-peluang yang sebetulnya momentum itu punya. Contoh Ricky Kambuaya. Dari permainan transformasi kita kan sebetulnya punya ya, punya peluang untuk memanfaatkan itu menjadi gol. Karena posisi pemain Filipina hanya tinggal satu back. Di situ ada Marklock dan Ricky Kambuaya. hmm, Ricky Kambuaya itu seperti orang bingung. Apakah dia mau mengoper atau dia sepertinya memang ingin menyelesaikan peluang itu secara sendirian gitu loh. hmm, Dan itu juga ada penyakit dari timnas kita untuk ini ya, katakanlah menciptakan peluang dengan upayanya sendiri gitu loh. Tapi tidak melihat pada kebutuhan tim sebetulnya. Dan hmm. itu sangat disayangkan. Akhirnya peluang menjadi percuma gitu. Ya, ini kan kemarin sempat kita bahas ya bahwa ternyata Mm-mm. laga-laga atau momen-momen di AFF ini ternyata juga menjadi sorotan oleh media-media Eropa ya. Dan Ya, yang kurang enaknya adalah justru momen-momen yang lucu ini yang justru yang menjadi apa namanya jadi sorotan mereka gitu. Seperti ya, kasusnya Hansamo, kasusnya Witan, dan mungkin juga nanti yang kasus yang sekarang juga adalah ini ketika mau ngoper nggak jadi dan segala macam dan beberapa momen-momen bagus ya dan tanda petik bagus itu sebenarnya peluang yang bisa diciptakan menjadi gol itu justru banyak sekali terbuang. iya, betul. Ya memang ini kan artinya PR dari STY sepertinya masih ya, masih menjadi persoalan. Dan tentu yang dibutuhkan adalah solusi dari persoalan yang kita hadapi saat ini. Nah, terlepas dari segala persoalan yang dihadapi oleh timnas kita, tapi kita tetap mengapresiasi kemenangan ini. Karena dengan kemenangan ini tentu kita masih punya kesempatan untuk melihat timnas kita masih berlaga gitu loh, Bro. Ya, Dan kita juga jangan lagi punya insecure atau inferior ketika melawan misalkan ya.
kita asumsikan bahwa kita akan bertemu Vietnam nanti. Ya. Jangan lagi merasa punya perasaan inferior. Mhm. Tapi bagaimana saya melihat bahwa STY tetap orang yang punya kendali diri, punya kemampuan untuk bisa memanage emosinya, dan dia juga masih punya ini ya optimisme, walaupun yang dilawan adalah Vietnam gitu loh. Mhm. Mhm. Dan Vietnam sendiri juga kan sepertinya saat ini mungkin ini adalah momen terakhir mereka dilatih oleh Park Hang-seo. Jadi ada semacam beban juga buat pemain-pemain Vietnam untuk memberikan kado terakhir buat Park Hang-seo gitu loh. Hmm. Dan kadang-kadang persoalan-persoalan seperti ini juga bisa menjadi beban tersendiri buat Hmm. pemain-pemain karena ada embel-embel di belakang yang jadi beban gitu loh. Dan Hmm. mudah-mudahan aja kalau pertandingan kita di semifinal kita akan lebih punya kepercayaan diri dan Hmm. solusi dari penyelesaian akhir juga sudah didapat, Mhm. itu optimisme akan tetap ada di timnas kita. Ya. Oke. Artinya kita udah pasti ya bahwa Indonesia akan maju ke semifinal dan kalau tidak salah melihat jadwal akan berlaga pada tanggal 6 dan tanggal 9 dan kalau saya tidak salah membaca tanggal 6 akan dilakukan di Indonesia di Jakarta. Bung Iya, mau nonton langsung, kalau ada kesempatan mau bro, tapi karena saya kok eh, nggak mau ya. Aku agak khawatir dengan apa kejadian yang eh, kemarin waktu melawan Thailand gitu ya. Dan juga sebelumnya mm. kita datang juga waktu lawan Kamboja, kok kayaknya apa ya pengelolaan laganya masih kayak gitu, jadi agak mengerikan. Kita lihat aja bro. Ya. Sebetulnya ini juga kan momen yang bagus ya. Kalau Mhm. kita bisa langsung hadir di stadion. Mhm. Karena yang kita lawan adalah kemungkinan besar adalah Vietnam. Mhm. Dan kalau apa yang di laga adalah Vietnam, tentu sensitivitas pertandingan itu juga harus dimulai atau harus juga dimiliki oleh pihak-pihak keamanan, Mhm. kemudian Mhm. panitia pelaksana, Mhm. bahkan dari kepengurusan PSSI yang sekarang, Mhm. bagaimana menyikapi pertandingan yang punya tensi tinggi, apalagi Ya. ini menentukan langkah kita, apakah kita bisa mencapai final dan menjadi juara, itu Mhm. akan apa? Sepertinya itulah yang akan menjadi persoalan-persoalan tersendiri nih seputar eh, fanatisme penonton kita, gitu. Dari laga Indonesia melawan Filipina ini, siapa pemain Ya. Indonesia yang boleh dibilang jenius lah atau bagus mainnya lah? Ya, tadi saya sampaikan bahwa Mark Klok ya, tetap Mark Klok itu bisa memberikan keseimbangan, keseimbangan terutama pada saat kita lagi bertransformasi dari menyerang ke bertahan. Karena Mhm. dari situ Mark Klok sepertinya pemain yang sangat menguasai ruang, sangat menguasai dan bisa ini ya, mengantisipasi jalannya bola, alur bola dari pemain-pemain Filipina. Ya. Jadi paling tidak di situ juga akan memberikan apa ya kenyamanan juga nih untuk Mhm. barisan belakang. Untuk katakanlah kalau katakanlah Mark bisa bisa lewat, tentu bolanya juga sudah menjadi tidak ideal Ya. dan itu gampang diantisipasi oleh pemain belakang kita. Ya. Itu bro. Dan kelihatannya kalau boleh disebut bahwa pemain yang paling bagus passingnya justru Maklok. Gitu. Nah ini bagaimana pemain-pemain lain supaya seperti Maklok ini ya diserahkan ke liga juga ya gitu-gitu juga hasilnya ya. Apa mesti di karantina lagi selama 2 tahun gitu ya, nggak jangan kemana-mana pemainnya biar dilatih passing terus. Oke sobat bola, Iya. itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Filipina dan saya ucapkan selamat buat timnas Indonesia yang sudah berhasil Betul. maju ke semifinal. Mudah-mudahan dari semifinal bisa maju ke final dan juga menjadi juara. Amin ya. Menurut Amin. sobat Amin. sendiri, ini laga Indonesia melawan Filipina seperti apa nih? Gemesin atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.